Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua dari SMA Katolik Gonzaga, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Kak Tommy dari Raffles Design Institute Jakarta. Eh, Tanpa berlama-lama, saya ingin share screen. Boleh tolong di ini kan, Bu? Jadi untuk kalian yang minat desain, ini pilihan yang tepat ya. Raffles adalah the best design school di Indonesia dan juga di dunia. Kenapa di dunia? Ada alasannya. Karena kita ada kampus, nggak cuma ada di Indonesia aja. Ya, oke. Oke, baik. Screen-nya terlihat ya. Ini saya ganti dulu. Oke, baik. Siapa nih kita? Raffles adalah the best design school dan juga business school in Indonesia ya. Kita karena merupakan salah satu member dari grup Raffles Corporation yang ada di Singapura. Ya, jadi Raffles ada kampus pusatnya itu di Singapura ya. Di Singapura sudah dari tahun 1990, tapi di Indonesia di Jakarta kita sudah dari tahun 2009 gitu. Dan lokasi kita di Jakarta Pusat, teman-teman, nggak jauh dari sekolah kalian nih. Dan posisi kita sederetan sama Plaza Indonesia ya di Gedung Lipo Tamrin gitu. Raffles sendiri sudah ada 25 kampus ya, ada 25 kampus di dunia ya, tersebar di 23 kota besar dari 13 negara berbeda. Negara apa aja nanti saya jelaskan di selanjutnya. Berikut cuplikannya, ini virtual tour campus kita ya. Mohon maaf kalau tidak ada suaranya, karena sepertinya ada gangguan di ini deh, ada gangguan di apa? Videonya sebentar ya. Ini ya. Sebentar ya. Oke. Apakah suaranya terdengar, Ibu? Belum terdengar, Mister. Iya, sepertinya ada problem di suara deh. Jadi berikut cuplikan kampus kita nih di Jakarta nih, kampus Raffles. Ya, jadi kita konsep baru ya, semuanya masih baru. Ya, ini kita baru pindah ke sini 2 bulan lalu. Ya, jadi konsepnya modern sekali. Gitu. Jadi open space campus dengan fasilitas semuanya baru. Mohon maaf. Oke. Berikut cuplikan, karena waktu kita terbatas, cuplikan kampus kita gitu ya. Nah, jadi untuk kampus kita sendiri Jakarta masih baru pindah nih. Tadinya di City Walk Sudirman dari tahun 2009 sampai 2020 Januari. Nah, per April ini kita baru pindah ke sini ya. Kampusnya masih baru, masih fresh. Untuk di Jakarta kita memang bisa dibilang city campus. Jadi kita bukan universitas dengan lahan besar, tidak ada lapangan basket, tidak ada kolam renang, tidak ada lapangan apapun lah, karena kita kan di gedung kantoran ya. Tapi kita sudah memiliki 2 lantai tersebut gitu. Nah, kita ada di Singapura, Kamboja, ada di, kalau yang nggak mau jauh-jauh dari Indonesia, ada di Malaysia, Thailand gitu ya.
Kalau mau agak jauh lagi bisa ke China atau ke Eropa, ada di Italia, ada di Swiss, gitu juga. Tapi kalau India, Saudi Arabia sama Mongolia mungkin bukan pilihan yang tepat untuk anak-anak Indonesia ya. Jarang anak-anak Indonesia kuliah ke sana, gitu. Oke, untuk Raffles Experience ini maksudnya apa nih? Ya, jadi 100% employment rate. Kita punya student yang kuliah di Raffles biasanya sudah lulus itu antara sudah bekerja sendiri atau punya usaha sendiri, ya. Karena sebagai kuliah desain itu kan antara jadi desainer atau jadi entrepreneur di desain, gitu kan? Ataupun sudah bekerja di perusahaan karena memang sebelum kalian lulus, sebelum kalian selesai semester akhir, akan ada magang selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu menentukan juga. Biasanya, performance kalau yang bagus ya saat magang, biasanya itu langsung bisa direkrut jadi full-timer. Begitu. Nah, kita juga merupakan salah satu member dari ACU, Association Commonwealth University, ya, yang dimana di dalam grup ACU itu adalah universitas dengan ranking tinggi di dunia, ya, dari UK, Australia, dan juga Singapura. Salah satunya ada Nanyang, gitu. Kemudian professional body accreditation, maksudnya adalah kita punya kurikulum itu sama dengan kurikulum Singapura, ya. Jadi karena kita satu payung ya sama yang Raffles Singapura, jadi apa yang dipelajari di Singapura akan dipelajari juga di Raffles Jakarta, gitu. Jadi semuanya berbasis pakai bahasa Inggris, gitu teman-teman. Jadi kurikulumnya semua tidak ada unsur-unsur lokal. Karena kita satu-satunya international kampus di Jakarta yang benar-benar pure internasional, gitu. Jadi nggak ada pelajaran, nggak ada subjek agama, nggak ada subjek PPKN atau PKJ gitu, nggak ada, gitu. Dan untuk volume wise kita memang tidak besar ya karena kita city campus. Jadi 1:11 itu maksudnya satu guru biasanya bisa mengajar 5-15 anak per kelas. Di mana jadi relationship guru dan murid itu biasanya bisa jadi teman, bukan jadi guru dan murid gitu ya. Jadi guru bisa langsung membantu student-student kita kalau lagi ada yang kurang ngerti gitu ya, bisa langsung diskusi ke lecture kita. Nah, speed of preference maksudnya apa nih? Intinya kita kuliah itu mengikuti program luar negeri, yang dimana kalau kuliah di luar negeri itu biasanya kuliahnya hanya 3 tahun saja teman-teman. Ya. Kalau di Indonesia kan 3,5-4 tahun. Kenapa? Karena ada skripsi. Kalau di luar negeri nggak ada skripsi, bebas skripsi. Jadi kuliahnya hanya 3 tahun. Ya. Jadi pilihannya di Jakarta ada advance diploma sampai bachelor dulu saat ini ya, master belum ada saat ini. Jadi advance diploma itu 2 tahun, itu setara D3. Tapi misalkan kalian mau diploma di sini, kemudian S1-nya di Singapura, bisa ya. Jadi kalian bisa 2 tahun kuliah di sini, 1 tahun lagi kalian bisa pindah ke Singapura atau di Raffles kampus di negara-negara yang ada di slide sebelumnya tadi. Gitu. Oke. Yang sebelah kiri penampakan gedung kita nih ya di Jalan Tamrin. Pokoknya kita kita di seberangnya Sarinah deh, gitu ya. Sederetan sama Bawaslu. Kalau dari Plaza Indonesia lurus lagi nggak jauh dari situ ada gedungnya kelihatan. Nah jurusannya ada apa aja? Kita ada fashion design, fashion management, DKV atau visual communication design, ada juga multimedia design ya atau digital media design, ada interior design, tourism hospitality dan juga business management. Kita juga ada psikologi, tapi masih dalam perencanaan yang mudah-mudahan tahun depan sudah bisa buka. Oke, fashion design ini sudah dari namanya sudah terlihat jelas ya. Kalau ini memang kalian yang jika ada keinginan untuk jadi fashion designer, gitu. Intinya di sini akan mempelajari sebagai fashion designer untuk membuat suatu karya, membuat busana, membuat kostum dan lainnya. Kalau ada memang yang suka ya sama fashion design, gitu. Nah, jadi di sini kita salah satu yang paling komplit ya, karena pelajaran benar-benar lengkap dari segi menggambar, drafting, draping, sampai sewing, menjahit. Karena ujung-ujungnya pasti itu baju setelah kalian orat-oret, kalian potong-potong, akan dijahit juga ujung-ujungnya untuk finishing. Yaitu di sini semua fasilitas tersedia. Nah, di Raffles nggak cuma belajar doang teman-teman. Jadi kita juga suka mengikuti banyak kegiatan. Ya, kegiatan apa aja contohnya? Sebelumnya saya share Google Form di kolom chat. Mohon kiranya teman-teman untuk mengisi daftar absensi pada hari ini ya. Berikut ini
cuplikan videonya. Jadi kita ini Oktober tahun lalu, ya. Ini di Gandaria City Mall, ya. Jadi ini semua student-student kita semua, ya. Saya rasa ada technical issue deh. Jadi memang bule-bule ini semua kita yang sewa. Kita sewa untuk memakai busana hasil karya student kita. Yang kuliah di sini, yang bikin baju ini bukan maaf ya, ada technical issue sepertinya. Pokoknya yang membuat busana ini anak-anak yang masih kuliah 2 tahun, ya. Belum lulus udah bisa bikin seperti ini, gitu. Oke, saya lanjut. Nah, oke, jurusan kedua Fashion Marketing and Management. Nah, ini untuk kalian yang memang minat fashion, tapi nggak pengen bikin baju, nggak pengen belajar praktek, nggak pengen belajar menjahit, pokoknya nggak pengen sesuatu yang berkaitan dengan hands-on practical ini ya, tangan ya. Nah, tapi suka fashion, gitu. Nah, ini jurusan yang tepat, karena ini belajarnya bisnis, tapi di dunia fashion, gitu. Seperti mempelajari lebih ke branding ya, marketing ya, karena sebagus apapun produk ya, ada produk nih bagus banget nih, kualitasnya bagus, kulit buaya, kulit jerapah, you name it lah ya, pokoknya keren banget. Tapi kamu nggak ngerti cara marketingnya gimana ya, kamu nggak tahu cara nge-brandingnya tuh yang lokasinya di mana gitu ya, mau taruh di mall mana, di shopping mall mana, di Jakarta mana gitu ya, nama brandnya itu apa gitu. Kalau nggak tahu soal segi bisnisnya, sebagus apapun produknya nggak akan laku, karena produk itu sangat mempengaruhi ya. Lokasi juga sangat mempengaruhi gitu loh. Kayak contohnya aja, yang namanya barang-barang branded sudah pasti antara cuma di Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan aja, betul ya? Jakarta Timur, Utara, Barat, mana ada tuh toko LV, Gucci, itu semuanya kan ada di mall-mall Jakarta Pusat dan Selatan ya. Jadi itu untuk di Indonesia gitu loh. Jadi area juga mempengaruhi. Jadi itu segi bisnis juga harus harus berjalan gitu loh kalau mau bekerja di bidang fashion, ya. Nah, jurusan ketiga DKV atau Visual Communication Design atau bisa dibilang graphic design gitu. Jadi ini mempelajari desain, ya, desain yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak tuh ada di mana aja sih? Ada hampir di semuanya gitu loh. Yang namanya visual ya, desain yang benar-benar visual kita bisa lihat langsung seperti di jalanan ya, di spanduk-spanduk, sebanyak kan banyak iklan ya, spanduk, billboard dan lainnya gitu. Jadi ini di sini mempelajari sesuatu yang desain tapi tidak bergerak atau packaging juga gitu ya. Nah, packaging kan ada banyak ya, ada di makanan, di minuman, ya you name it lah, semuanya perlu packaging gitu loh. Which is kalau desainnya nggak menarik, ya itu barang juga nggak akan laku. Ya kan contohnya simple aja makanan deh. Kalau makanan packagingnya, ada orang beli makanan karena packagingnya bagus, padahal rasanya biasa aja gitu kan. Karena zaman sekarang anak-anak kan mainnya sosial media kan ya. Jadi asal sesuatu yang lucu di foto pasti dia beli gitu. Jadi packaging sangat mempengaruhi. Dan yang kalian juga akan mempelajari fotografi di sini bagi yang suka foto-foto, karena ya kalau fotografi itu salah satu ilmu yang kalian mesti dapetin saat kalian membuat packaging. Kalau packagingnya udah ada, mau dijual di marketing di online, kalau nggak ngerti angle fotonya bagus, sebagus apapun barangnya, angle yang nggak bagus, hasilnya nanti jelek, orang nggak tertarik gitu. Oke. Kemudian jurusannya keempat, multimedia design ya, atau digital media design. Ini mirip seperti DKV, cuma bedanya ini ada unsur-unsur lebih di bidang IT-nya nih, ya, di teknologinya. Jadi seperti mempelajari coding gitu ya. Jadi lebih seperti computer science. Cuma bedanya ini ada sedikit unsur komputer, tapi ada juga lebih banyak di desain gitu ya. Karena di sini akan mempelajari bikin software juga ya, bikin aplikasi gitu. Jadi buat teman-teman yang memang ada minat pengen jadi application developer, nah ini jurusan yang tepat gitu. Dan di sini juga akan mempelajari videografi. Kalau DKV fotografi, multimedia design, videografi. Di sini juga kalian akan mempelajari website design. Nah, jadi membuat website ya. Sekarang orang bisnis yang offline jadi online semua.
Nah, kalau mereka sudah mau pindah dari offline ke online, biasanya mereka perlu apa? Perlu website, which is opportunity-nya untuk website designer itu pun besar. Ya. Kalau kalian tinggal di negara yang ratusan juta umat, opportunity untuk suatu jasa itu pasti besar. Gitu. Ya. Ini student kita tahun ini, Nasya sama Cindy baru memenangkan 17 awards dari Indigo Design Awards di Belanda. Ya. Mereka nggak ke Belanda sih, mereka hanya ikut kompetisinya aja gitu ya. Dan ini terjadi sebelum pandemi, bulan Februari lalu gitu. Kemudian interior design. Dari namanya saya rasa teman-teman sudah familiar ya. Interior design adalah desainer yang mendesain suatu area tempat tinggal atau living area. Gitu. Pokoknya yang sesuatu yang ada di dalam gedung. Namanya interior design. Nah, di Raffles juga interior design kita merupakan salah satu yang paling komplit, plit pokoknya. Mempelajari semua segmen. Ya. Segmen paling mudah sampai segmen paling sulit. Ya. Dimulai dari residential. Jadi lebih ke desain gambar rumah atau kamar, tempat tidur, kamar mandi, living room. Kemudian ke jenjang yang lebih sulit lagi mempelajari desain retail atau toko, showroom, workshop, tempat baju atau makanan gitu ya. Kemudian lebih sulit lagi office, kantor ya. Kantor lebih sulit lagi karena terlalu banyak detail kecil seperti lighting, mesti tahu di mana penataannya, meja tingginya berapa ya, tempat duduk, kursi. Nah, Office sudah menguasai yang terakhir banget nih di tahun terakhir, kalian akan mempelajari segmen restoran dan hotel. Ya, yang namanya restoran ada banyak banget jenis konsep. Ada Chinese restoran, Western restoran, Italian restoran, Indian restoran gitu ya. Hotel juga ada hotel bintang 3, 4, 5, 2, 1 budget. Jadi konsepnya beda-beda. Di mana itu mesti ada attention to details. Jadi memang di sini kalian akan belajarnya berat, teman-teman. Tapi kenapa berat? Karena cuma 3 tahun kuliahnya. Jadi saya bukan nakut-nakutin, tapi di sini di Raffles kalian akan benar-benar di push untuk belajar semaksimal mungkin agar bisa jadi orang setelah lulus gitu. Karena setelah lulus kalian handal untuk membuat semua tipe ini di interior design, kalian sudah bisa jadi interior designer sendiri gitu. Yang kemudian selanjutnya bisnis manajemen ya. Jadi untuk jurusan bisnis mungkin cukup common ya, bukan pasaran sih, cukup populer gitu ya. Karena ujung-ujungnya semua perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan menengah pasti perlu manajemen ya. Kalau nggak ada manajemen, sebagus apapun perusahaan itu nggak akan berjalan baik gitu. Jadi di sini kita akan lebih banyak project ya. Jadi untuk di Raffles sendiri, jurusan bisnis kita 70% praktek, 30% teori. Gitu, teman-teman. Nah, ini adalah sukses story kita, Sabrina dan Elena. Mereka masih belia sekali. Mereka berdua adalah lulusan bisnis kita, yang baru tahun lalu lulus, sudah mendapatkan penghargaan Forbes Asia Under 30. Gitu, karena mereka saat lulus sudah punya usaha company sendiri nih gitu loh. Jadi kita di sini juga mengencourage student kita untuk menjadi entrepreneur daripada bekerja sama orang. Begitu. Nah, yang terakhir jurusan Tourism Hospitality Management. Nah, mungkin teman-teman banyak yang suka nih kerja di hospitality industry. Hospitality itu luas ya. Hospitality itu bisa termasuk hotel ya, termasuk travel industry, tourism, restoran, kulineri gitu ya. Luas sekali ya. Tapi kita di sini concentrate di manajemen atau back office-nya gitu. Karena sekarang kalau mau ngomong frankly speaking, oke, kalian pengen kerja di hotel, pengen kerja di kantor travel apa segala macam, tapi kan yang namanya kerja pengennya Monday to Friday ya nggak, weekend libur. Nah, kalau kalian belajar operational dan kerjanya di operational atau di depan ya front office, itu udah nggak ada weekend gitu. Nah, kita di sini konsentrasinya untuk manajemen level ataupun di back office gitu. Jadi nggak ada kelas masak, nggak ada kelas front office, nggak ada kelas housekeeping di Raffles, nggak ada. Nah, karena kita di sini 100% international kurikulum, ya, satu-satunya international kampus di Indonesia yang benar-benar pure dari luar, jadi tenaga pengajar kita pun dari luar semua. Ya, kita mulai dari Miss Tatiana. Miss Tatiana itu program director untuk jurusan bisnis. Ya, Miss Tatiana dari Ukraina. Ada Mr. Lee dari Malaysia.
Ya, Mr. Lee itu program director untuk multimedia design dan juga visual communication design. Mr. Augusto dari Portugis nih, negaranya si Cristiano Ronaldo. Ya, dari Portugis, dia mengajar visual communication. Nah, Mr. Peter, nih anak-anak kita sih bilangnya dia mirip Vin Diesel. Ya, sepintas mirip sih ya. Jadi Mr. Peter ini dari UK, beliau itu lecture untuk multimedia design. Miss Jelena, kalau spellingnya Miss Yelena gitu. Kalau di Eropa Yelena bukan Jelena. Miss Yelena itu interior design lecturer kita. Dan sebetulnya Miss Jelena ini background-nya arsitek teman-teman. Ya, tapi dia memang passion-nya di interior. Kenapa? Karena menurut dia arsitek prospek untuk kedepannya kalah sama interior. Logikanya gini, arsitek itu yang membuat desain suatu bangunan, ya kan? Oke, ada mall A, mall yang di Senayan itu yang masih baru dibangun ya, didesain sama arsitek, ya kan? Tapi arsitek kan kerjaannya lebih ke arsitek bagian luar gitu ya, desain luar, temboknya mesti berapa keras, mesti berapa banyak, lighting di luar tuh kayak gimana, ya kan? Bangunan udah jadi kan, selesai proyeknya. Nah, yang isi dalamnya itu siapa gitu loh? Yang isi dalamnya pasti interior designer kan teman-teman, ya kan? Bayangin aja, project interior designer seberapa banyak. Kalau mulai sebesar itu, misalkan mall sebesar Grand Indonesia, ada berapa ratus toko, ya kan? Dan satu toko pun belum tentu akan selamanya di sana kan. Kalau toko itu ternyata baru 2 tahun dia tutup, terus ganti lagi toko baru, itu kan tetap perlu interior designer, gitu loh. Jadi interior designer itu memang zaman sekarang itu memang lebih besar potensinya. Kalau ngomongin soal opportunity uang, ya uangnya akan lebih banyak karena proyeknya lebih banyak, gitu nggak ada habisnya, ya. Gitu. Kemudian juga ada Mr. Ivan dari Malaysia untuk fashion design lecturer kita, dan terakhir Mr. Harvey dari Malaysia untuk fashion design lecturer, gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanya. Kalau ada yang mau ditanya tapi malu-malu di sini ya, atau udah lapar nih, pengen cepet-cepet break ya, nggak masalah. Tapi kalau mau ada yang ditanya, silakan bertanya di sini, mumpung masih ada beberapa waktu. Kalau ada yang mau ditanya langsung one on one pun bisa langsung kamu catat nomor tim marketing kita, Kak Hana dan Kak Leo, ya, di nomor handphonenya, di nomor WhatsApp mereka, atau langsung kalau males ngetik, langsung scan barcode aja nih di sini nih. Langsung scan barcode, itu akan direct ke WhatsApp kita, WhatsApp marketing, nanti akan ada tim marketing yang akan reply segera. Jadi bisa tanya apapun. Gitu. Misalkan, Kak, ini mau kuliah ini fashion design gimana ya, Kak, ya? Gitu. Oke, mungkin presentasi dari saya sekian. Kita langsung ke sesi tanya-jawab ya. Nah, udah ada pertanyaan nih dari Benedictus. Oke, ada scholarship nggak, Kak, ya? Oke, scholarship itu kita ada, tapi kita bukan full beasiswa ya, nggak 100%. Kita lebih ke potongan biaya gitu ya, atau bursary gitu. Bursary, tapi tergantung nilai kalian saat apply gitu. Ya, jadi scholarship kita, pokoknya yang namanya universitas swasta itu biasanya memang jarang sekali ada 100%, apalagi kita dari luar negeri ya. Gitu. Cuma kita memang biaya kita biaya lokal, ya, kualitas luar negeri, ini seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan dari Gerda, mau nanya biaya sama ada beasiswa. Oke, untuk beasiswa tadi saya sudah jawab. Untuk biaya, oke, untuk biaya nanti, oke, bisa WhatsApp ke sini 0857 drop me a WhatsApp ya. Halo Kak Tommy, saya Gerda atau saya Benedictus, saya dari ini Gonzaga mau tanya biaya. Nanti saya bisa share biayanya ke kalian. Intinya gini, teasernya biaya kita memang tidak murah dan tidak mahal ya. Saya bilang tidak murah karena kita memang lebih tinggi dari universitas swasta lainnya di Indonesia. Karena kita ini kan internasional kampus ya, international college di Indonesia. Tapi biaya kita murah. Kenapa murah? Karena kita kan internasional kurikulum, ya kan? Intinya apa yang Raffles Singapura yang anak-anak di Singapura pelajari itu sama persis apa yang kalian akan pelajari di Raffles Jakarta, ya. Kalau biaya di Singapura misalkan
setahunnya itu 300 juta ya misalnya. Nah, kita ini di sini pokoknya perbandingannya 1:2 gitu loh. Jadi biaya 1 tahun di Singapura itu sama dengan biaya 2 tahun kita di sini gitu. Jadi kita memang harganya harga lokal tapi kualitas sama. Kualitas kita dari Singapura. Oke, cara daftar. Cara daftar gampang banget. Kalian sudah kelas 12, bisa mulai daftar dari sekarang ya. Bisa daftar dari sekarang dengan mengumpulkan nilai SMA kalian ya. Karena SMA semester 1-nya belum ada nih yang kelas 12, bisa pakai kelas 11 dulu ya. Kelas 11, nilai rapot kelas 11 semester 1 dan semester 2. Nah, untuk daftar bisa langsung WhatsApp ke nomor, nomornya salah. Ke nomor ini ya teman-teman ya. 81332. Oke, nomor yang itu. Nolnya ketinggalan 1. Atau scan barcode yang tadi. Nanti saya share lagi ya teman-teman ya. Slide yang tadi. Cara daftar gampang ya. Kita nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung, nggak ada uang bangunan ya. Kalau universitas swasta lainnya saya rasa cukup mahal deh. Ada yang bisa puluhan juta uang bangunan nih. Kita nggak sampai kayak gitu kok. Kita cuma ada 1 kali uang pendaftaran aja ya, registration fee atau application fee untuk mendaftarkan nama kalian ke Singapura. Karena apa? Karena kalian belajar di Raffles Jakarta, ijazah yang kalian akan dapatkan di sini nanti setelah lulus itu dapat dari Singapura ya, bukan ijazah dari Jakarta. Jadi ijazah dapat 2, ijazah dari Malaysia dan juga ijazah dari Singapura. Jadi kalian akan dapat 2 gelar dari luar negeri gitu, tapi kuliahnya di Jakarta. Jadi biaya pendaftaran kita cuma hanya 10 juta aja. 10 juta itu sudah mendaftar teman-teman langsung kuliah di sini 3 tahun S1 gitu. Jadi nggak ada biaya apa-apa. Setelah pendaftaran kemudian biaya kuliah gitu. That's all. Nggak ada uang, nggak ada deposit, nggak ada pembangunan, nggak ada uang pangkal, nggak ada uang ini itu. Ya. Pertanyaan dari Samuel, ada student exchange tidak ya Kak? Kenapa tidak ada syaratnya? Oke, di sini kita nggak ada student exchange ya. Kita adanya credit transfer gitu. Jadi kalau kalian pengen kuliah ke luar negeri nih, ya kan? Intinya kalian di sini dulu 2 tahun ya. 1 tahunnya itu kamu bisa ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Australia pun bisa sebetulnya ya. Jadi nanti credit transfer. Jadi kredit atau SKS yang kalian sudah pelajari di sini selama 2 tahun, minimal 2 tahun. Ya, kalian mesti 2 tahun dulu di Jakarta. Setelah 2 tahun kuliah, SKS kalian bisa pindahin ke kampus kita yang ada di Singapura atau Malaysia itu. Gitu. Jadi kalian tinggal tambah 1 tahun lagi kuliah di sana, dan lulusnya di sana. Lulus di sana, wisudanya juga di sana. Gitu. Jadi beda ya. Kalau student exchange itu kan biasanya cuma sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan aja ya. Cuma ngerasain doang. Nah, kalau itu kita nggak ada, tapi kita student transfer atau kredit transfer gitu. Jadi lumayan banget lah intinya. Kalian kuliah di sini udah 2 tahun, setahunnya lagi ke luar negeri itu hemat biayanya bisa 50%. Nah, karena kalau langsung ke luar negeri 3 tahun itu kan biayanya kan lumayan mahal karena ada biaya hidupnya yang mahal kan teman-teman ya. Nah, kalau di Jakarta dulu 2 tahun, setahun di sana, hemat biayanya besar sekali dan juga kalian akan mendapatkan 2 experience dalam hidup kalian ya. Experience kuliah di luar negeri sama experience kuliah di Jakarta tuh apa sih bedanya gitu. Jadi syaratnya ketentuannya nggak ada, kalian hanya intinya harus lulus dulu, nilai kalian bagus selama 2 tahun kuliah di sini gitu. Oke, next pertanyaan dari Kak magang. Kalau magang itu, oke, kita ada mitra-mitra besar, ya. Mitra besar kita memang tidak ada di slides, tapi ada di e-brochure, ya, yang bisa saya kirimkan nanti melalui WA atau email. Jadi mohon kirain teman-teman untuk mengisi Google Form yang sudah saya put di sini, ya. Nanti akan saya share perusahaan apa aja sih yang ada kerjasama sama kita. Oke. Contohnya, karena kita ini design school ya teman-teman ya, kita selalu dipanggil sama MAP, ya, grup MAP, tahu kan MAP, Gallery Lafayette, Charles & Kate, Pedro, Aldo, H&M, Zara, student kita banyak banget yang direkrut sama Sogo gitu. Kalau itu untuk fashion ya, kalau untuk bidang lain kita ada kerjasama sama Bank Mandiri, Bank Mandiri Investasi, CBN, pergi-pergi.com, Traveloka, Tokopedia, Gojek ya.
karena mereka perlu desainer ya. Yang namanya online company perlu tenaga UI atau UX designer. Jadi orang-orang yang emang yang background itu kuliah graphic design atau multimedia design. Nah itu kita sering banget ditanyain, apakah ada student yang sudah mau lulus, bolehkah saya lihat portfolionya atau dan lainnya gitu. Jadi banyak perusahaan yang sudah nyari-nyari kita. Kalau hotel, kita baru dapat email 2 minggu lalu dari JW Marriott Group, ya Hotel Marriott Group, nggak yang di Indonesia ya, yang di Eropa. Mereka tanya, ada lulusan Raffles yang sudah mau selesai belum gitu, mau ditawarin magang, ya magang di luar negeri. Kalau di Eropa, studi-studi kita yang magang di Eropa, di Hotel Marriott Eropa itu mereka enak, visa ditanggung, dikasih tempat tinggal, dikasih uang gajinya juga itu UMR mereka gede banget deh. Balik Indonesia udah bisa foya-foya deh, bisa belanja ini itu pokoknya gitu. Oke, pendaftaran IELTS TOEFL. Oke, good question. Namanya kuliah internasional memang perlu ada TOEFL atau IELTS ya. Jadi perlu saya saranin IELTS saja. Kenapa? Karena IELTS itu memang cenderung untuk universitas Commonwealth ya. Commonwealth itu apa aja? Universitas dari UK, dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia. Kalau TOEFL itu lebih ke Amerika. Jadi baiknya ambil IELTS. IELTS minimal 5,5 ya. Jadi nggak tinggi-tinggi sekali. Tapi kalau kalian nggak mau ambil IELTS, bisa ikut placement test kita di Raffles. Kita punya internal English placement test gitu. Biayanya cuma 1 juta aja untuk ikut tes Inggris ya. Gitu. Kalau IELTS kalau nggak salah biayanya itu 3 juta lebih deh. Ya, kalau di kita cuma 1 juta dan untuk susah atau enggaknya intinya masih lebih susah IELTS. Kenapa? Karena IELTS itu terlalu banyak soalnya ya. Kalau IELTS itu per grammar, per kategori kan ada speaking, writing, listening, reading. IELTS itu bisa 30 sampai 40 pertanyaan. Kalau kita itu cuma 20 pertanyaan. Gitu. Jadi lebih mudah sedikit gitu dan jauh lebih murah. Gitu. Jadi kalian bisa juga ikut tes Raffles punya. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Ini pertanyaan bagus-bagus nih. Bu, apakah waktunya masih cukup, Bu? Masih, Mister, masih banyak ini Oh, kita masih. waktunya. Ya, Ini 1 jam apa setengah jam ya, Bu ya? 1,5 jam, Mister. Oh, 1,5 jam, bukan Iya, setengah jam ya? ya 1,5 jam. Jadi Oke, nanti oke. sampai jam 14.30. Oh, Iya. saya diinfoinnya 1,5 jam aja soalnya, Bu. Oh Waduh, gitu. soalnya sudah ada appointment lagi. Oh begitu, Mister. Iya. Ya, ya. Mm-mm. Oke, Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan, teman-teman? Atau nanti bisa langsung kontak Misternya aja ya. Tadi sudah ada kontaknya. saya share lagi nih ininya ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa, nah, oke. Langsung di scan barcode ya. Sekarang kayaknya semua masuk mall aja scan barcode. Jadi kita juga scan barcode deh. Tapi kita nggak cek suhu kok, tenang aja. Jadi langsung scan barcode, langsung drop. Halo Kak, saya titik-titik-titik dari Gonzaga. Mau tanya ini. Kak, boleh minta harganya Kak? Kak, boleh minta brosur nggak? Kita ada e-brosur ya. Jadi kalian bisa minta brosur ya. Misalkan kalian mau tahu jurusan fashion design, mau tahu jurusan FMM, fashion management atau graphic design atau interior design, pengen tahu nih di Raffles tuh kuliahnya unitnya apa aja sih gitu loh. Karena gini, enaknya internasional kurikulum. Nah, kalau di Indonesia, setahu saya sistemnya masih sistem SKS, masih sistem comot ya. Kalian harus buru-buru ngambil SKS yang kalian mau. Kalau kamu nggak keburu, udah keburu orang, udah full, kalian nggak dapet. Nah, kita nggak serumit itu kok. Yang namanya internasional kurikulum ya, istilahnya kalian kalau kuliah di luar negeri itu modulnya sudah fix. Nah, jadi kita dari akademik ya, dari universitas sudah menyiapkan apa aja yang akan kalian pelajari selama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi kalian tinggal mengikuti. Ya, jadi ada unit ini kalian tinggal ikutin aja. Gitu. Jadi kita punya modul sudah fix. Jadi pelajarannya apa aja ada di e-brochure. Jadi langsung drop nama kalian, langsung chat, perkenalkan nama kalian, langsung tanya apapun bebas. Gitu. Ya. Oke.
Ada pertanyaan lagi biasanya tugas. Ada pendaftaran perlu nilai IELTS. Oh, tadi sudah saya jawab ya. Kak, biasanya tugas akhir. Oke, tugas akhir. Ini bukan cuma di fashion aja ya. Jadi karena kita ini design school ya teman-teman ya. Ya, yang namanya desain itu beda sama kalau kuliah itu kuliah bisnis. Ya, kita juga ada jurusan bisnis, tapi yang seperti kakak tadi info, kalau kita ini bisnis project, bukan bisnis teori. Jadi di Raffles keunggulannya adalah tugas akhir dari kalian itu bikin project ya, bikin sesuatu yang kalian bisa pakai setelah lulus ya. Kalau bisnis mungkin kalian akan bikin project bisnis startup ya, bikin bisnis plan ya, brainstorming. Intinya antara itu bisa berjalan atau tidak nanti setelah kalian lulus itu kita bisa tergantung dari gimana cara kalian marketnya gitu. Kita di sini project itu bukan skripsi, tapi final projectnya itu tugas akhirnya itu bikin sesuatu yang kalian bisa buat hasil gitu loh. Kalau fashion design, oke. Kalau di fashion itu kalian akan bikin project busana, kalian mesti bikin satu busana untuk segmen cowok ya, karena di Raffles nggak cuma belajar satu segmen untuk fashion. Ya, kalian akan mempelajari bikin mode wanita, bikin mode pria, mode anak, mode wedding, mode party, mode apapun itulah tradisional gitu ya. Nah, jadi kalian akan harus bikin satu project. Mau bikin yang mode apa nih, segmen apa gitu. Nanti kalian punya project ya, project-project kalian akan kalian tampilkan untuk fashion show seperti yang tadi kakak tampilkan ya, ada fashion show ya, kita setiap tahun selalu diajak fashion show sama Jakarta Fashion Week. Nah, saat fashion show itu hasil-hasil kalian akan dipajang ya, karena itu kan acara itu kan umum ya, umum, siapa aja boleh lihat, siapa aja boleh nonton, dan itu tidak berbayar. Nah, jadi kesempatan kalian ada di situ. Misalkan ada kemarin student kita ada yang lewat tuh si desainer siapa saya lupa, pokoknya rekanannya si Ivan Gunawan. Nah, dia lihat hasil student kita, di konteks student kita akhirnya diajak kerjasama gitu. Jadi tugas akhir kita itu sangat membantu kalian untuk setelah kalian lulus. Jadi bukannya hanya bukan project yang sekolah pegang, tapi project yang akan berguna untuk kalian seperti itu. Mudah-mudahan jawabannya cukup jelas dan menjawab ya teman-teman ya. Apa ada pertanyaan lain? Oke, apakah ada pertanyaan lain teman-teman dari Rafael, Sam, Jadi Benny? background saya ini kampus kita yang sekarang ya. Jadi kalau kalian lihat nih di sini, ini adalah screen sepanjang 8 meter dan baru ada Raffles Jakarta yang memiliki screen sepanjang ini, LED, full LED, di mana ini pun kita play hasil anak-anak kita gitu. Jadi orang tua murid yang suka datang gitu ya bisa melihat hasil-hasil karya mereka. Jadi student kita yang graphic design, multimedia design, interior design kita suka pajang. Jadi teman-teman dari jurusan lain bisa lihat hasil karya kalian juga gitu. Jadi ini adalah area entrance Raffles gitu ya. Jadi pertama kalian akan ketemu student service administration desk gitu. Jadi kalian mau tanya-tanya soal jadwal, schedule. Nah, kuliah di Raffles itu benar-benar kayak kuliah di luar negeri ya. Di Raffles cuma kuliah seminggu 3 hari aja ya. 3 hari itu nggak Senin Rabu Jumat, nggak Senin Selasa Rabu, bisa ngacak ya, mungkin bisa Senin Selasa Jumat, Senin Selasa Kamis, atau Selasa Rabu Kamis gitu ya. Karena yang namanya desain itu kenapa nggak kuliahnya nggak full Senin sampai Jumat, karena kalian akan banyak project. Nah, project itu akan jadi PR kalian, dan PR itu nggak harus kerjain di sekolah gitu ya. Mungkin saya mau share ini juga nih. Ini kan entrance kita. Kalau yang ini, oke. Nah, ini adalah student area kita nih, teman-teman ya, student area. Dan ini di sini adalah tangga. Kalau turun ke bawah itu udah di lobby gitu. Jadi gedung kita dikasih eksklusif lantai sama gedung Lipo Tamrin. Jadi nggak perlu naik lift, langsung naik tangga ke lantai 2, langsung nyampe di Raffles gitu.
Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan, teman-teman? Ayo, jangan malu bertanya. Silahkan bertanya. Ayo, Benny udah senyum-senyum. Enggak, udah jelas. Jelas ya. Bu, mohon maaf nih kalau ini mungkin saya bisa selesaikan lebih awal karena sudah ada appointment lain, Bu. Oke, nggak apa-apa, Karena Mister. ada miskom soalnya saya pikir 30 menit, ternyata 1,5 jam. Ya. Lain Tadi kali. Mister Leo ya juga udah konfirmasi sih, terus saya sudah bilang juga di awal tadi bahwa kita 1,5 jam, Mister. Oh, oke, Ya. baik. Ya, jadi nggak masalah. Kalau ada yang mau tanya, langsung WhatsApp aja ya. Ini di sini saya sudah share nomor WhatsApp dan juga Google Form, mohon diisi. Kiranya nanti akan kita update untuk informasi-informasi lainnya. Gitu. Mungkin itu sekian dari saya, teman-teman. Ibu Elisa dan Ibu Elfrida. Iya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kami, kesempatan untuk presentasi pada hari ini, Bu ya. Iya. Semoga bisa bertemu lain waktu face to face ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi tahun depan di sekolah. Amin. Gitu ya. Oke, baik. Saya pamit, Ibu ya. Oke, baik, Mister. Terima kasih banyak atas waktunya, Mister. Terima kasih banyak semua, Ya. Tuhan berkati. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Denny, Sam, Rafael. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, thank you, guys. Thank you, Rafael. Terima kasih SMA aku, Surga Jaga.